Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berjumpa kembali pada video kita kali ini, kita akan bersama belajar tentang hamzah wasl. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata hamzah wasl, ada beberapa hal yang biasanya membuat kita agak sedikit bingung. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar memaknai, memahami, dan kemudian mengaplikasikan, mempraktekkan cara membaca yang baik dan benar saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang tahu simbol berikut ini? Ya, betul. Ini hamzah. Atau juga bisa kita katakan hamzah qat'a. Pasti ini hamzah. Dan ini nanti kita baca sesuai dengan tanda baca yang berada di atasnya. Bisa dibaca A saat bertanda fathah. Kemudian bisa dibaca I saat bertanda kasroh. Kemudian dibaca U saat bertanda dhammah. Kalau simbol berikut ini, ada yang tahu? Beberapa dari kita semua terkadang memahami simbol berikut bisa dikatakan alif. Atau juga ada yang mengatakan itu hamzah. Kalau kita lihat dari simbol berikut, jika menggunakan rosem Imla'i atau terbitan Departemen Agama Negara Republik Indonesia, memang kita lebih mengenal simbol ini bisa juga alif, juga bisa hamzah, tapi hamzahnya hamzah wasl. Lain lagi dengan rosem Utsmani yang biasa kita temukan di Quran yang didapatkan dari Mekah dan Madinah. Untuk sementara kita pahami dulu bahwa simbol berikut ini adalah jika ditemukan di dalam rosem Imla'i atau Departemen Agama Republik Indonesia, ini bisa disebut dengan alif atau juga hamzah wasl. Tapi kalau di rosem Utsmani, nah ini adalah simbol alif. Kita lihat berikutnya ya. Nah, jika simbol yang berikut ini, ada yang tahu? Ya, ini juga hamzah qat'a. Ini jika kepala hamzah kecilnya di atas bisa dibaca A atau juga O. Tapi saat kepala hamzah kecilnya disimpan di bawah, maka akan dibaca I. Nah, berikutnya nih, simbol yang terakhir. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu hamzah wasl. Beberapa dari kita sudah familiar dengan simbol ini dan biasa ditemukan di rosem Utsmani atau Al-Quran terbitan Mekah Madinah. Beberapa dari kita di Indonesia mungkin kurang terbiasa dengan simbol tersebut, sehingga jika kita membaca Quran Utsmani terkadang menjadi agak sulit karena lebih banyak simbol yang dimunculkan saat kita membacanya. Nah, kita akan mengenal kira-kira bagaimana sih sebetulnya untuk bisa mudah mempraktekkan membaca hamzah wasl di dalam Al-Quran. Kita awali dari definisi hamzah wasl. Hamzah wasl ini adalah merupakan hamzah tambahan pada fi'il atau kata kerja, kemudian isim atau kata benda, ya, yang kemudian huruf ini berfungsi sebagai penghubung bacaan ke huruf sukun di depannya. Lebih jelas akan kita jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya, kenapa bernama hamzah wasl? Hamzah wasl ini merupakan simbol yang berbentuk alif dan berbunyi hamzah
Artinya berbunyi hamzah ini bisa berbunyi a, i, u. Ketika ibtidah dari hamzah wasal tersebut, kemudian berfungsi sebagai penghubung bacaan. Berikutnya, ada kalanya hamzah wasal ini dibaca fathah yaitu a, kemudian kasroh yaitu i, kemudian dhammah ketika ibtidah atau ketika kita mengawali bacaan dari hamzah wasal tersebut, kemudian digugurkan saat dibaca sambung dengan kata atau huruf sebelumnya. Berikutnya yang perlu difahami ketika kita menemukan hamzah wasal, ini yang menjadi kesimpulan inti sebetulnya. Jadi pada dasarnya saat kita menemukan hamzah wasal, maka abaikan hamzah wasal kecuali di awal bacaan. Nah, perhatikan ya, abaikan hamzah wasal kecuali di awal bacaan atau ibtidah. Artinya saat hamzah wasal ini berada tidak di awal bacaan, ya baik itu di tengah-tengah bacaan atau di tengah kalimat yang sedang kita baca, maka hamzah wasal ini tidak diketuk atau tidak berbunyi. Nah, coba kita akan lihat contoh huruf hamzah wasal yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah. Rosem yang digunakan dalam surat Al-Fatihah ini adalah rosem Utsmani dan kita temukan simbol ini di Quran terbitan Madinah atau Mekah. Kita lihat di sini terdapat hamzah wasal pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada lafaz Allah ada hamzah wasalnya, kemudian Ar-Rahman ada tanda juga hamzah wasal, kemudian Ar-Rahim. Di sini juga ada hamzah wasal. Jadi saat kita membacanya wasal, artinya hamzah wasal dibaca di tengah bacaan, maka tidak diketuk atau tidak berbunyi. Maka kita baca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Jadi tidak dibaca bismi Allahi, tetapi bismillahi. Berikutnya dengan bismillahirrahmani, tidak ar-rahmani karena hamzah wasal berada di tengah bacaan. Kemudian ar-rahmanirrahim, nirrahim tidak dibaca ar-rahim karena di tengah bacaan. Berikutnya di lafaz alhamdulillahi. Berikut adalah hamzah wasal. Karena hamzah wasal di ayat kedua ini di awal bacaan atau kita ibtidah darinya, maka hamzah wasal kita ketuk menjadi berbunyi a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya hamzah wasal yang kedua di ayat 2 ini rabbil alamin. Berikutnya pun sama, tidak dibaca karena hamzah wasal berada di tengah bacaan. Berbeda dengan hamzah wasal di awal ayat 2 karena ibtidah atau mengawali bacaan, maka hamzah wasal dibaca menjadi a. Sedangkan hamzah wasal yang kedua di ayat kedua Al-Fatihah ini tidak dibaca karena berada di tengah bacaan. Itu sebagai contoh saat kita menemukan hamzah wasal di dalam satu ayat yang satu hamzah wasalnya diketuk atau dibaca, kemudian hamzah wasal yang kedua tidak dibaca atau tidak diketuk karena berada pada posisi yang berbeda. Ikhwah rahimakumullah, di dalam kitab Muqaddimah atau juga kita kenal dengan matan Al-Jazariyah, ya, pada bab hamzah wasal, Al-Imam Jazari menyampaikan bahwa mulailah hamzah wasal dengan harokat dhammah, ya, atau berbunyi u pada fi'il atau kata kerja yang huruf ketiganya berharokat dhammah.
Jadi saat hamzah wasol ini berada dalam sebuah kalimat atau sebuah kata, begitu ya kalau di dalam bahasa kitanya, bahasa Indonesia, maka saat dia itu huruf ketiganya berharokat dhammah, maka dia dibaca dhammah atau u. Nah, dan bacalah dengan kasroh atau dibaca i saat hamzah wasol ini bertemu dengan huruf ketiganya atau kita temukan hamzah wasol dalam sebuah kalimat dan huruf ketiganya adalah kasroh atau fathah, artinya bukan dhammah. Kemudian juga pada isim-isim atau kata benda selain yang diawali alif lam. Begitu. Ya, seperti isim-isim yang tertentu ya, misalkan seperti ibnin, ya, ibnatin, imriin, isnaini, imro'atin, ismin, isnatain. Nah, seperti ini adalah termasuk isim-isim tertentu yang dibaca kasroh hamzah wasolnya. Berikut lebih jelas lagi akan kita pahami kapankah hamzah wasol itu dibaca dengan bunyi a, kapan dibaca i, kapan dibaca u. Seperti materi yang di awal tadi kita jelaskan bahwa abaikan hamzah wasol kecuali di awal bacaan atau kita beribtidah di hamzah wasol tersebut. Maka saat kita membaca di awal bacaan atau beribtidah pada lafaz yang ada hamzah wasolnya, ini bisa dibaca berbunyi a, i, atau u. Pertanyaannya, kapankah hamzah wasol dibaca a, kapan hamzah wasol dibaca i, dan kapan hamzah wasol dibaca u? Nah, berikut kita jelaskan bahwa hamzah wasol dibaca a saat satu paket dengan huruf lam. Artinya langsung dalam satu kalimat hamzah wasol itu bersambung dengan huruf lam di depannya. Maka otomatis hamzah wasol tersebut dibaca a. Kemudian kapan hamzah wasol itu dibaca u, ya, yaitu saat hamzah wasol ini tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya berharokat dhammah. Berikutnya, kapan hamzah wasol dibaca i, yaitu saat hamzah wasol tidak satu paket dengan huruf lam dan huruf ketiganya berharokat bukan dhammah. Jadi bisa berharokat fathah atau kasrah. Nah, berikut beberapa contoh ketika hamzah wasol ditemukan pada kalimat di mana huruf ketiganya yaitu bertanda dhammah. Ini adalah contoh posisi awal ya saat hamzah wasol kita baca. Di sini hamzah wasol dalam kalimat berikut tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya dhammah, maka dia dibaca usjud. Saat hamzah wasol berada di tengah kalimat menjadi fasjud, tidak dibaca. Seperti itu. Ya, maka di sini yang perlu kita pahami bahwa ketika hamzah wasol dibaca di awal bacaan tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasol dibaca u. Berikutnya saat hamzah wasol ya kita lihat di sini kita temukan ada hamzah wasol di awal bacaan lalu tidak satu paket dengan lam ya, kemudian huruf ketiganya adalah bukan dhammah. Nah, di sini akan kita baca maka menjadi hamzah wasol huruf ketiganya fathah, maka dibaca irghab. Ya, kemudian farghab. Kemudian yang berikutnya saat di posisi awal irji'u. Kemudian qila roji'u. Nah, seperti itu. Berikutnya, posisi awal bacaan hamzah wasol juga saat dia masih tidak satu paket dengan lam, kemudian huruf ketiganya adalah bukan dhammah. Berarti kita baca kasrah ya. Ibnahu. Nuhun ibnahu. Nah, kalau ini pelajaran baru sebetulnya
yang pernah juga dibahas di video tutorial saya yang lainnya tentang nun wiqayah atau juga bisa dikatakan nun iwad, di mana ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Saat dibaca wasol maka ada bunyi tambahan ni di tengahnya menjadi nuhun ibnahu. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa membuka video tutorial yang telah saya upload beberapa waktu yang lalu, pembahasan khusus tentang nun wiqayah. Nah, di akhirnya akan kita cek pemahaman kita tentang hamzah wasol dengan berlatih membaca hamzah wasol, apakah dia dibaca fathah, kasroh, atau dhammah saat beribtidah pada hamzah wasol tersebut, atau saat kita mengawali bacaan pada kalimat yang berawal hamzah wasol. Nah, saatnya kita berlatih mempraktekkan hamzah wasol dalam sebuah kalimat. Ketika kita beribtidah, apakah hamzah wasol dibaca a, i, atau u? Mari kita berlatih. Utlu, itli, itla, al-tatla. Uttu, itti, itta, al-tatta. Kita bahas terlebih dahulu teman-teman. Kenapa pada kalimat ini kita membacanya dengan hamzah wasol berbunyi o? Karena di sini hamzah wasol tidak satu paket dengan lam, kemudian huruf ketiganya adalah dhammah, maka dibaca utlu. Berikutnya, hamzah wasol yang kedua dibaca i karena tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya kasroh. Itli. Berikutnya masih dibaca kasroh karena tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya bukan dhammah. Dan di sini menunjukkan fathah, maka dibaca itla. Berikutnya hamzah wasol satu paket dengan lam di depannya, maka sudah pasti hamzah wasol dibaca a. Al-tatla. Demikian. Begitupun yang berada di bawah ini sama penjelasannya. Yang awal karena ini tidak satu paket dengan lam, huruf ketiganya dhammah dibaca uttu, kemudian itti, itta, al-tatta. Sudah mulai bisa difahami ya? Kita lanjut di latihan berikutnya. Uttu, itti, itta, at-tatta. Uttu, itti, itta, at-tatta. Ini pun sama penjelasannya, bahwa hamzah wasol tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya adalah dhammah, maka dibaca uttu. Seperti demikian. Kita lanjut lagi. Nah, ini di slide berikutnya kita akan juga mempraktekkan hamzah wasol. Unnu, inni, inna, annanna. Ummu, immi, imma, ammamma. Kita perhatikan di sini hamzah wasol tidak satu paket dengan lam, lalu huruf ketiganya berharokat dhammah. Di sini huruf ketiganya bukan wawu ya teman-teman, karena di sini nun berharokat tasydid, maka sebetulnya nunnya menjadi ganda. Nun yang pertama bertanda sukun sehingga dibaca mati, lalu nun yang keduanya berharokat dhammah sehingga hamzah wasol dibaca u. Berikutnya ini. Nah,
ini pun sama, tidak satu paket dengan lam. Dan huruf ketiganya adalah bukan dhammah yang pada kalimat ini berharokat kasrah. Begitupun dengan inna, di sini bertanda baca kasroh kita baca karena hamzah wasol tidak satu paket dengan lam. Kemudian huruf ketiganya bukan dhammah. Pada kalimat ini adalah fathah. Karena nun yang pertama sukun, lalu nun yang kedua berharokat fathah. Berikutnya annanna, hamzah wasol dibaca a karena satu paket dengan lam. Karena di sini ada huruf nun, maka kita meleburkan lamnya ke huruf nun sehingga dibaca annanna, sehingga kita dibacanya huruf lamnya tidak terkena. Demikian pun dengan baris yang di bawahnya ketika membaca ummu, di sini hamzah wasol tidak satu paket dengan lam, kemudian huruf ketiganya adalah dhammah karena mimnya ada double. Berikutnya pun dengan yang immi, berharokat kasroh dibacanya hamzah wasol karena tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya bukan dhammah yaitu kasroh. Begitupun imma sama, tidak satu paket dengan lam dan huruf ketiganya bukan dhammah. Kemudian amma, hamzah wasol satu paket dengan lam maka dibaca a. Demikian teman-teman semuanya, hari ini kita telah belajar bersama dan menambah ilmu kita tentang hamzah wasol. Jadi harapannya tidak tertukar kembali ya antara alif, hamzah qat'a dan hamzah wasol adalah merupakan simbol-simbol yang berbeda sehingga konsekuensinya cara bacanya pun berbeda. Khususnya saat kita beribtidah, pastikan kita membaca hamzah wasol dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.